Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ani Harmini dan Ina Rotus Saidah, mahasiswa Pasca Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Di sini kami berkesempatan untuk mencoba menjelaskan tentang materi subgrup, di mana materi subgrup ini merupakan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah aljabar abstrak dengan dosen pengampu Dr. Rahmat MSI. Baik, kita langsung saja masuk kepada pembahasan, di mana definisi dari subgrup adalah jika H himpunan bagian dari grup G, sehingga operasi biner pada G tertutup pada H, dan H sendiri merupakan grup terhadap operasi ini, maka H dinamakan subgrup dari G, yang dilambangkan dengan H himpunan bagian dari G. Jadi, dari definisi subgrup, kita bisa mengetahui bahkan apabila H itu suatu himpunan bagian dari G, di mana H adalah subgrup dari G dengan syarat H-nya itu adalah himpunan bagian dari G, dan H itu juga harus memenuhi syarat bahwa dia adalah suatu grup, di mana syarat dari untuk membuktikan dia suatu grup itu harus memenuhi bersifat tertutup, bersifat asosiatif, memiliki identitas, memiliki inverse, dan juga bersifat komutatif. Kita langsung saja masuk pada contoh. Contohnya, grup himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu adalah subgrup dari himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita akan melihat apakah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu adalah subgrup dari himpunan bilangan real terhadap penjumlahan. Penjelasannya di sini ialah di mana himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan itu merupakan suatu grup. Kita telah membuktikan bahwa himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan itu suatu grup dengan memenuhi bahwa dia tertutup, bersifat asosiatif, memiliki identitas, memiliki inverse dan komutatif. Nah, di sini kita juga bisa melihat bahwa himpunan bilangan bulat itu terhadap operasi penjumlahan itu juga merupakan suatu grup dengan memenuhi syarat dan ketentuan dari grup. Himpunan bilangan bulat itu merupakan suatu himpunan bagian dari bilangan real. Nah, di sini kita sudah memenuhi definisi dari subgrup, sehingga terhadap operasi penjumlahan, himpunan bilangan bulat itu merupakan suatu subgrup dari himpunan bilangan real. Kita bisa melihat di sini bahwa himpunan bilangan bulat di sini min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang beranggotakan himpunan bilangan bulat. Dan himpunan bilangan real di sini X, di mana X adalah bilangan real. Dari sini terlihat bahwa himpunan bilangan bulat itu merupakan bagian dari himpunan bilangan real. Dan himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan serta himpunan bilangan real dengan operasi penjumlahan itu juga memenuhi satu grup, maka himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan itu subgrup dari himpunan bilangan real terhadap operasi penjumlahan. Setelah kita mengacu pada definisi subgrup, kita harus mengetahui lemma dari subgrup, di mana lemmanya mengatakan misalkan G dengan operasi biner atau dilambangkan dengan G besar koma bintang suatu grup dan H himpunan bagian dari G, maka H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika yang pertama yang harus dipenuhi adalah H atau himpunan H itu tidak sama dengan himpunan kosong, dan yang kedua syaratnya adalah jika AB anggota dari himpunan H, maka terdapat A dengan operasi biner tertentu atau A bintang B inverse anggota dari himpunan H. Nah, untuk membuktikan lemma ini, kita membuktikan dengan dua arah. Dengan arah yang ke kanan, jika H subgrup dari G, maka H adalah grup terhadap operasi biner tertentu atau dilambangkan dengan bintang. Dan jelas H memenuhi
bahwa yang pertama tadi H bukan merupakan suatu himpunan kosong, dan H juga memenuhi bahwa apabila terdapat A anggota A, B anggota dari H, maka terdapat A bintang B inverse anggota dari H. Selanjutnya kita buktikan dengan arah kiri. Misalkan kita punya H, himpunan bagian dari G yang memenuhi kondisi 1 dan 2. Kita akan tunjukkan bahwa H adalah grup terhadap operasi biner atau bintang. Dari kondisi 1 berarti terdapat A anggota H, dan menurut kondisi 2 kita peroleh yang pertama, A bintang A inverse sama dengan E. Ketika A kita operasikan biner tertentu dengan A inverse, maka akan menghasilkan E. E di sini adalah identitas, sehingga H itu memuat identitas. Dari kondisi 2 kita peroleh yang kedua, yaitu jika B anggota dari H, E anggota dari H, maka E bintang B inverse itu akan menghasilkan B inverse. E tadi adalah suatu identitas. Jika identitas kita operasikan biner tertentu dengan B inverse, maka akan menghasilkan B inverse, di mana B inverse ini adalah anggota dari H. Selanjutnya, oleh karena itu, jika AB anggota dari H, maka A bintang B inverse kita inversekan, akan menghasilkan A bintang B anggota dari H. Sifat asosiatif operasi bintang pada H itu dipenuhi secara otomatis, sebab operasi bintang bersifat asosiatif pada G dan H himpunan anggota dari G. Jadi sistem H dengan operasi biner tertentu atau H bintang itu merupakan suatu grup. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh. Baik, mari kita lihat contoh subgrup. Misalkan, G adalah himpunan dari Z6, tunjukkan bahwa himpunan H 0,2,4 adalah subgrup dari himpunan G yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, kita akan membuktikan yang pertama, yaitu H itu merupakan himpunan bagian dari G terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat bahwa H itu merupakan himpunan bagian dari G karena anggota H 0,2,4 itu juga merupakan anggota dari himpunan G. Jadi, H adalah subhimpunan G. Mari kita lihat tabel 1. Tabel 1 ini adalah daftar Cayley himpunan G terhadap penjumlahan, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 5 sama dengan 4. Selanjutnya, dari tabel 1 akan ditunjukkan bahwa H sama dengan 0,2,4 ini memenuhi syarat suatu grup. Jadi, sebelum membuktikan bahwa ini subgrup dari G, kita buktikan dulu bahwa himpunan H adalah suatu grup. Yang pertama, kita buktikan sifat tertutupnya. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 0,2,4 anggota dari H, maka 0 ditambah 0 berdasarkan tabel maka sama dengan 0. 0 tambah 2 sama dengan 2, 0 tambah 4 sama dengan 4, 2 tambah 2 sama dengan 4, 2 tambah 4 sama dengan 0, dan 4 tambah 4 sama dengan 2. Nah, dari sekian penjumlahan, hasilnya adalah 0, 2, dan 4, di mana mereka adalah anggota dari himpunan H. Maka, operasi penjumlahan bersifat tertutup terhadap himpunan H. Selanjutnya, sifat asosiatif. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan A-nya sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4 yang merupakan anggota dari H, maka A ditambah B ditambah C sama dengan dalam kurung 2 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 2. Atau A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan
2 tambah dalam kurung 2 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, dari operasi yang pertama dan operasi yang kedua sama-sama menghasilkan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa himpunan H bersifat asosiatif. Operasi penjumlahan di dalam H bersifat asosiatif. Baik, selanjutnya pembuktian yang ketiga yaitu adanya unsur satuan atau identitas, yaitu E sama dengan 0 terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil sembarang nilai dari H, misalkan untuk 0, anggota H, maka 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Misalkan 2 anggota H, maka 2 ditambah E sama dengan E ditambah 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir misalkan 4 anggota H, maka maka 4 ditambah E sama dengan E ditambah 4 sama dengan 4. Jadi H tetap ada unsur satuan atau terdapat identitas. Yang keempat, adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 0 anggota H, pilih 0 anggota H sehingga 0 ditambah 0 itu sama dengan 0 dan sama dengan E. Maka 0 inverse sama dengan 0. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 2 anggota H, pilih 4 anggota H, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0, sama dengan E, maka 2 inverse sama dengan 4. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan 4 itu anggota H, pilih 2 anggota H, sehingga 4 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka inverse dari 4 sama dengan 2. Jadi H ada unsur balikan atau H memiliki inverse. Jadi dari bukti A sampai D ini membuktikan bahwa himpunan H adalah suatu grup karena sudah memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, sehingga syarat H sebagai subgrup terpenuhi, yaitu H subhimpunan dari G dan H juga merupakan grup, maka bisa dikatakan bahwa himpunan H terhadap operasi penjumlahan itu merupakan subgrup dari himpunan G terhadap operasi penjumlahan. Selanjutnya, contoh tentang bukan subgrup. Misalkan kita punya G adalah himpunan dari Z6, tunjukkan bahwa H yang beranggotakan 1, 2, dan 3 adalah bukan merupakan subgrup dari G terhadap penjumlahan, di mana anggota himpunan G adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Penyelesaiannya, kita buktikan dulu untuk himpunan H adalah subhimpunan dari G. Sudah terlihat ya bahwa anggota H yaitu 1, 2, dan 3 itu merupakan himpunan dari G yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Sehingga terbukti bahwa H adalah subhimpunan dari G. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa H itu suatu grup dengan syarat-syarat grup. Ambil sembarang nilai dari H, misalkan kita ambil 2 dan 3 anggota H, dari tabel Keili di atas didapat 2 tambah 3 itu sama dengan 5, tetapi 5 itu bukan anggota dari himpunan H, sehingga 5 tidak tertutup terhadap operasi biner, yaitu operasi penjumlahan di dalam himpunan H. Maka H atau himpunan H yang beranggotakan 1, 2, dan 3 bukan merupakan subgrup dari himpunan G karena H tidak memenuhi salah satu syarat dari suatu grup. Terima kasih. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.